Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, dalam memberikan pemahaman tauhid kepada anak, hendaknya hal itu dilakukan langsung oleh ayah maupun bunda kepada buah hati. Karena bagaimanapun nantinya dasar-dasar tauhid itulah yang akan tertanam kuat dalam sanubari anak, yang akan menjadi panduan sang anak dalam menapaki dan menjalani kehidupannya agar tidak tersesat, agar tidak tergoda dengan bujuk rayuan dunia dengan segala tipu dayanya. Dan bagaimanapun hal ini akan memberikan pahala atau amal jariah selama sang anak dalam hidupnya masih menjalankan tauhidullah, masih mengesahkan Allah, maka selama itu pula pahala atau amal jariah akan senantiasa mengalir kepada mereka yang mengajarkan ilmu tauhid ini kepada sang anak. Oleh karena itu, sebisa mungkin peran ini harus secara langsung diambil oleh ayah dan bunda. Kalaupun sesekali perlu pendampingan para asatid, para ulama, tetap ayah dan bunda adalah peran sentral. Karena tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua tidak sampai kepada proses menurunkan anak dari langit ke bumi dengan kelahiran mereka, tapi juga harus menaikkan kembali derajat sang anak dengan memberinya pengetahuan, ilmu-ilmu pengetahuan yang bermanfaat, termasuk ilmu tauhid ini, yang akan mengangkat derajat sang anak dari bumi kembali tinggi ke langit. Ayah dan bunda bisa mengajarkan materi tauhid ini di sela-sela aktivitas harian ataupun rekreasi, entah itu di rumah ataupun di tempat-tempat rekreasi. Terus simak video ini sampai tuntas, dan bagi yang menemukan video ini tapi belum menonton video sebelumnya, saya sarankan untuk menonton video sebelumnya supaya pembelajaran kita tentang materi tauhid yang sederhana dan ala kadarnya ini runut urutannya dari awal sampai sekarang dan sampai pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan kami di channel Leopard Happy Family. Di pertemuan kita pagi hari ini, kita akan melanjutkan belajar materi tauhid mengenai sifat wajib bagi Allah yang semuanya ada 20. Kemarin kita baru ngebahas 5. Sekarang insya Allah kita tambah lagi 5. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu supaya pembelajaran hari ini dimudahkan dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ulangi dulu yang kemarin, sifat-sifat wajib bagi Allah: wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsihi. Wujud artinya ada, qidam terdahulu, baqa abadi, mukhalafatul lil hawadis berbeda dengan ciptaannya. Itu lagi qiyamuhu binafsihi. Sekarang lanjut sifat Allah yang nomor 6, yaitu wahdaniyah
Apa artinya wahdaniyah? Esa. Esa, apa sih esa? Satu. Satu. Pernah dengar kata esa enggak di kalimat yang lain, Holid? Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Maha satu. Maha itu besar. Ya. Esa itu satu, tiada duanya. Ya. Jadi Tuhan atau Allah itu sifat wajibnya itu wahdaniyah. Dia esa, dia tunggal, cuma satu. Dalam keyakinan kita sebagai seorang muslim, Allah itu hanya satu. Ya. Allah itu, baca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad, esa, wahdaniyah. Allahus samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak beranak, tidak pula diperanakan. Ya, artinya Allah itu tidak diperanakan, gak punya orang tua. Allah itu bukan sesuatu yang lahir dari sesuatu dari orang tua. Ya, Allah itu zat yang tunggal. Dia ada aja. Ya. Ada sebelum yang lain ada. Kenapa coba Allahnya satu, tidak banyak? Karena dalam kepercayaan kita sebagai seorang muslim, Allah itu mengatur segalanya sendiri, tidak bareng-bareng. Mungkin di agama lain ada yang dewa langit khusus urusan langit, ya, ada dewa bumi khusus urusan bumi, ada dewa laut khusus urusan laut. Tapi di kita langit, bumi, laut semuanya diurus oleh Allah sendiri. Itu sifat wahdaniyah. Selanjutnya yang ketujuh, sifat wajib bagi Allah adalah qudrah. Apa? Qudrah. Apa artinya qudrah? Kuasa. Berkuasa. Nah, selain Allah yang hanya sendiri, ya, Allah juga berkuasa. Tadi Abi jelasin, mungkin agama lain ada yang Tuhannya banyak, ya, urusan bumi, urusan langit, urusan laut, Tuhannya beda-beda, ya, dan kekuasaannya meliputi itu saja. Tapi kalau Allahnya kita, Allahnya umat muslim, kuasanya tanpa batas. Qudrah, berkuasa. Kekuasaan Allah ini tanpa batas. Langit, bumi dan seisinya, alam semesta, planet-planet lain, galaksi-galaksi lain, semua Tuhannya adalah Allah yang berkuasa atas berjalannya peredaran bumi, bulan, planet-planet dalam tata surya, semua urusan Allah. Itu kekuasaan Allah. Qudrah, berkuasa. Selanjutnya, sifat Allah yang ke-8 yaitu iradah. Apa? Iradah, yang artinya berkehendak, menentukan. Tahu kehendak? Kehendak itu keinginan, sederhananya. Keinginan. Ya. Jadi segala sesuatu yang ditentukan Allah
di dunia ini dalam kehidupan kita semua atas iradah atau kehendak Allah, kemauan Allah ya. Jadi atas kemauan siapa Nora? Kemauan Allah yang menciptakan Naura sebagai seorang perempuan yang lucu, yang imut, yang embang. Itu kemauan siapa? Kemauan Allah, bukan Abi sama Umi. Yang menciptakan Khalid sebagai anak laki-laki yang kasep, soleh, yang dikit. Siapa itu? Allah. Atas iradah Allah semuanya. Jadi manusia kalau menginginkan sesuatu dia harus apa? Usaha dibarengi dengan doanya kepada siapa? Kepada Allah. Nah, yang menentukan hasilnya siapa? Yang menentukan hasil dari usaha kita Allah, karena Allah tadi punya sifat apa? Iradah, yang artinya kehendak. Sekarang misalnya seperti ini ya, Khalid punya ikhtiar mau berangkat ke Ka'bah tahun ini, naik pesawat Boeing. Terus Khalid teh ikhtiar, Khalid teh nabung, juga mau ikut enggak naik pesawat, nabung, rajin bekerja, rajin belajar. Ternyata tahun ini ya, Khalid tidak bisa berangkat karena pesawat Boeingnya rusak, lagi diservis di bengkel Mang Ule. Khalid kecewa nggak? Kecewa pasti ada, tapi serahkan semuanya kepada Allah. Mungkin Allah punya kehendak yang lain terhadap keinginan Khalid. Ditunda keberangkatan Khalid jadi tahun berikutnya, dan ternyata bukan naik pesawat Boeing tapi naik pesawat jet pribadi. Allah yang menentukan. Manusia ikhtiar saja ya, semaksimal mungkin, kemudian berdoa karena yang menentukan itu adalah Allah. Pada akhirnya ya, hasilnya kita berharap kepada Allah ya, karena Allah punya sifat iradah, berkehendak, menentukan ya. Kalau bahasa anak muda mah zaman sekarang, bahasa mah suka-suka Allah ya. Maunya Allah gimana terserah Allah, karena Allah yang menciptakan kita nggak bisa protes ya. Khalid dan Naura lahir dari perut Umi ya. Apakah misalnya waktu itu Abi, Allah aku minta anak laki-laki, keluarnya perempuan, terus Abi protes? Enggak ya, karena yang menentukan Naura lahir sebagai perempuan, diciptakan sebagai perempuan, lahir sebagai laki-laki, itu siapa yang menentukan? Allah. Paham ya? Buat Allah tadi apa? Iradah. Allah berkehendak, menentukan. Selanjutnya sifat Allah yang nomor 9 yaitu ilmun. Apa? Ilmu. Apa artinya ilmu? Mengetahui. Allah itu mengetahui ya. Tahu Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan yang menciptakan, yang berkehendak, yang menentukan. Pasti dia mengetahui, lebih mengetahui kenapa dia menciptakan, kenapa dia menentukan, kenapa dia mentakdirkan. Kita sebagai hamba Allah, tahu kan? Apakah kita lebih tahu dari Allah? Khalid tahu nggak ya, 5 atau 10 tahun lagi Khalid bakal jadi apa? Kalau Naura
tahu. Sekarang Holid cita-cita jadi apa? Ilmuwan. Pengen jadi ilmuwan. Kalau Naura cita-citanya jadi apa? Ilmuwan juga. Nah, ikut-ikutan AA. Tapi apakah kalian tahu cita-cita itu bisa tercapai atau tidak? Nggak tahu. Tapi ikhtiar ya terus biar bisa jadi ilmuwan dengan cara belajar. Nah, ilmuwan itu banyak tahu ya, belajar. Kalau Allah Maha mengetahui karena dialah sumbernya. Allah tidak belajar kepada siapapun, beda dengan kita. Kita manusia ingin mengetahui sesuatu, kita harus harus apa? Belajar. Di mana kita belajar? Apa sumbernya? Buku. Kita belajar di sekolah, kita belajar di majelis, duduk yang baik. Kita belajar di majelis, kita bertemu dengan para ustadz, para guru, kita belajar. Setelah belajar kita menjadi tahu. Kalau Allah adalah sumber pengetahuan. Dia Maha tahu. Dia sudah tahu segalanya. Dia lebih tahu dari kita semua. Ya. Jadi Allah itu punya sifat ilmu atau mengetahui atau Maha tahu. Paham ya? Selanjutnya, sifat Allah yang nomor 10 yaitu hayat. Apa? Hayat. Hayat yang artinya hidup. Apa? Hidup. Nah, Allah Maha hidup. Nah, sekarang penjelasannya seperti ini. Allah dengan sifat-sifatnya yang wajib bagi dia, dan sifat-sifat ini luar biasa. Perhatikan Naura, kemarin ada sifatnya wujud, ada qidam, terdahulu, baqa, kekal, abadi, mukhalafatul hawadith, berbeda dengan makhluknya, kemudian qiyamuhu binafsih, berdiri sendiri, kemudian wahdaniyah, Allah itu Maha Esa, qudrah, Allah itu berkuasa, iradah, Allah itu berkehendak, ilmun, Allah itu Maha mengetahui, dan sekarang Allah itu hayat, hidup. Mungkin enggak sesuatu yang maha segalanya tapi dia mati? Mungkin tidak? Sesuatu yang mati menciptakan kita makhluk hidup, mungkin enggak? Nah, artinya Allah mempunyai sifat hidup. Sifat apa Nora? Hidup. Siapa yang hidup? Allah. Ya. Allah itu bisa menghidupkan kita, menciptakan kita sebagai makhluk hidup. Berarti Allah bersifat hidup. Tapi ingat, jangan disamain sifat hidupnya Allah dengan makhluk hidup. Karena Allah memiliki sifat berbeda dengan makhluknya. Kalau kita makhluk hidup bisa hidup dengan cara bernafas, juga dengan cara makan, juga dengan cara minum. Kalau Allah disamain enggak? Allah itu hidup. Apakah Allah juga makan, minum, nafas? Enggak. Gimana? Ya, kita nggak tahu. Karena Allah punya sifat mukhalafatul hawadith, berbeda dengan makhluk ciptaannya. Nah, itu dia tadi materi pembelajaran kita pada hari ini, lanjutan mengenai sifat-sifat wajib bagi Allah. Jadi total sampai hari ini kita sudah belajar berapa sifat wajib bagi Allah? 10 dari semua sifat yang ada 20. Yuk kita ulangi sama-sama ya. Nomor 1 sampai 10.
Bismillahirrahmanirrahim. Sifat-sifat wajib bagi Allah: wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayat. Sudah baru 10. Lanjutannya lagi insya Allah pertemuan minggu depan di episode selanjutnya nomor 11 sampai 15. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, dan teman-teman jangan lupa subscribe channel Leopard Happy Family. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.